Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Rizky Gifari dan rekan saya. Restu Muhammad. Di sini kita akan membahas terkait daerah pesisir utara Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang dimana tentang Kerajaan Kalingga. Ya. Mungkin coba saya ulas sedikit terlebih dahulu gitu ya, terkait pesisir utara Jawa Tengah dan Jawa Timur terdahulu ya. Nah, jadi di pesisir utara dan Jawa Tengah, Jawa Timur itu merupakan wilayah yang memiliki beragam karakteristik geografinya, baik dari geografinya, ekonomi, dan juga budaya yang luas gitu. Nah, salah satunya di pesisir utara dan timur itu dia punya beberapa kota dan kabupaten. Misal salah satunya ada di Semarang ya kan. Semarang itu salah satu ibu kota di Jawa Tengah. Dia juga merupakan pelabuhan utama dan juga pusat ekonomi di wilayah tersebut. Terus kita ambil juga misal di Kudus, ya kan. Nah, di Kudus itu merupakan pusat industri yang biasanya para lelaki suka, yaitu rokok kretek. Nah, dia juga memiliki banyak situs sejarah dan juga religinya. Nah, di pesisir timur juga dia tuh mempunyai ekonomi yang sangat tinggi gitu ya kan. Salah satunya itu industri di pesisir utara Jawa Tengah itu memiliki di Semarang lah ya kan, sekitarnya itu termasuk manufaktur, tekstil, dan juga makanan. Dia juga lebih berfokus ke perikanan ya kan. Banyak penduduk di pesisirnya itu yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian atau perikanan ya kan, baik tangkap maupun budidaya gitu. Nah, begitu juga di pesisir timur itu punya yang tadi saya sebut ya kan, dia beraneka ragam budaya. Misalnya kita ambil di wilayah beberapa wilayah itu punya budaya kayak budaya Jawa ya kan, kayak seni ukirnya, yaitu seni ukir dari Jepara, dan juga ada juga tradisi batik di Pekalongan. Hingga akhirnya banyak banget gitu budaya di pesisir timur yang benar-benar harus kita pahami dan juga kita kita kenalkan gitu ya kan. Nah, di pesisir timur itu kan yang tadi saya bilang dia lebih menggantungkan hidupnya tuh ke maritiman gitu ya kan. Hingga akhirnya banyak banget infrastruktur di sana itu lebih ke arah perairan gitu. Misal kayak di pelabuhan tadi yang bisa saya sebut ya kan. Pelabuhan di Tanjung Emas juga dia ada di Semarang. Atau mungkin pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Itu menjadi salah satu infrastruktur yang ada di pesisir timur. Nah, nggak cuman di perairan doang gitu ya kan, dia aktifnya. Ada juga dia di aktif udara ya kan. Contohnya itu bandara, yaitu Bandara Internasional Ahmad Yani yang ada di Semarang. Mungkin kalau misalnya mengulas terkait pesisir timur, seperti itu salah satunya gitu ya kan. Oke, tapi kalau terkait membahas nih pesisir timur, dampak perekonomiannya sendiri terutama kemaritimannya itu, dampak perekonomiannya itu seperti apa gitu? Nah, kalau misalnya memang dampak perekonomian di pesisir timur itu ya kan ya sangat besar banget gitu ya di daerah sana gitu, terutama bagi penduduknya dan juga daerahnya gitu, karena memang di daerah sana itu sangat banget bergantung kepada perairannya gitu ya kan, atau mungkin kita bisa sebut kemaritimannya. Misal tadi yang bisa kita lihat ya kan, atau yang saya sebutkan di pesisir timur itu sendiri memang penduduknya itu sangat bergantung gitu kepada budidaya ikan ya kan. Dia lebih banyak ke nelayan ya kan, dia lebih banyak nangkap ikan, lebih banyak budidaya ikan. Bahkan pelabuhan di sana pun banyak banget gitu, nggak cuma satu atau dua, tapi ada sekitar 3 atau 4 gitu ya kan di sana. Hingga akhirnya memang bentuk kemaritiman di pesisir timur itu sangat penting banget gitu untuk warganya, sehingga itu salah satu bentuk ekonomi yang sangat hebat gitu di pesisir timur itu sendiri. Kayak gitu salah satunya di pesisir timur. Oke, tapi kalau kita mencoba menarik membahas terkait Jawa Tengah, itu di Jawa Tengah juga ada kerajaan Kalingga. Kalingga sendiri itu kerajaan Hindu-Buddha yang dia itu karena ada di Jawa Tengah, di tepatnya di wilayah
sekitaran Magelang kalau saya nggak salah ya. Dia itu kerajaan Hindu-Buddha di abad ke-6 sampai ke-7 Masehi, yang dimana pusat pemerintahannya sendiri yaitu pusat pemerintahannya ada di kota Dukuh gitu kalau nggak salah, saya. Nah, jadi sebenarnya kerajaan Kalingga ini masih sedikit gitu orang yang mengetahui ataupun sumber-sumber pastinya, karena memang masih penemuannya pun masih terbatas. Nah, Kalingga sendiri ini bukan, tapi ada hal yang terkenal gitu dari kerajaan Kalingga, yaitu kemampuannya dalam mempertahankan kemerdekaan serta identitasnya. Jadi pada saat itu tuh kerajaan Kalingga itu terkena terjadi konflik lah dengan beberapa negara, beberapa kerajaan, salah satunya itu Sriwijaya. Kalingga ini ada satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Ratu Sima. Nah, dia ini bisa dibilang punya sebagai simbol kekuatan dan juga kebijaksanaan di dalam kerajaan Kalingga tersebut. Dia mampu memimpin kerajaan tersebut hingga mampu mempertahankan kemerdekaannya. Kira-kira gitu dari kerajaan Kalingga. Berarti memang di kerajaan Kalingga ini ada di salah satu pesisir timur ya tadi. Iya. Tapi nih kalau misalnya tadi ngedengar gitu ya, saya ngedengar perkataan dari Anda gitu. Kalau di kerajaan Kalingga itu ada salah satu tokoh, yaitu salah satu peran dari salah satu tokohnya, yaitu Ratu Sima gitu ya kan. Ya. Nah, memang sebesar apa sih peran Ratu Sima ini terhadap kerajaan Kalingga itu? Ratu Sima ini perannya sangat besar karena kan dia dianggap sebagai tokoh yang bijaksana dan kuat dalam menjaga kemerdekaan serta kedaulatan kerajaannya nih. Nah, kepemimpinannya itu hebat dan juga kuat itu karena dia ini mampu mengambil keputusan dengan cepat dan sigap. Kemudian dia juga sangat strategis dalam pengambilan keputusannya. Dia juga mampu mengendalikan kerajaannya di internal dan eksternal, menjaga stabilitas di lingkungan sosial kerajaannya, baik dari rakyatnya maupun di kerajaannya sendiri, di kekuasaannya. Kemudian juga dia sebagai pemimpin itu mampu gitu ikut memperluas pengaruh wilayah serta kekuatan Kalingganya di wilayah sekitarnya. Mungkin itu kalau dari saya bagaimana kerajaan Kalingga ini yang dipimpin oleh Ratu Sima itu sangat memiliki dampak yang besar. Berarti emang di pesisir timur itu sendiri ada salah satu kerajaan yang memang jarang terekspos gitu ya kan, untuk masyarakat luas ya. Hingga dia pun punya peran, salah satu tokoh yang sangat berperan penting untuk kerajaannya, itu Ratu Sima gitu ya. Oke, mungkin itu aja mungkin ya dari kita ya kan, pembahasannya, diskusinya terkait pesisir timur di Jawa Tengah dan pesisir utara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang dimana kita membahas lebih dalamnya itu terkait kerajaan Kalingga. Mungkin itu dari saya dan juga Restu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.